nafilah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadhilus Syuhur menjelaskan huruf bulan yang kelima adalah ha, diartikan oleh guru kita adalah hijjul baiti. Hijjul baiti, haji ke Baitullah. Jadi dalam bab ini guru kita lebih luas pandangannya. Bahwa yang dimaksud dengan hijjul baiti ini Baitullah, itu Baitullah dimanapun kita berada. Selama ini orang-orang Islam, orang-orang umum, rata-rata mengartikan Baitullah ya di Mekah. Ya. Jadi guru kita menjelaskan bukan di Mekah aja, seluruh masjid yang ada di negeri kita pun, dimanapun berada, bahkan di negeri-negeri kafir sekalipun, itu sama namanya Hijrul Baiti. Ya. Jadi namanya Baitullah. Ya. Baitullah itu artinya adalah rumah Allah. Bukan saja di Mekah, di masjid-masjid yang lain pun sama. Itu adalah Baitullah juga. Ya. Jadi semuanya pemahamannya dirubah oleh guru kita. Jadi namanya Baitullah bukan di Mekah, dimanapun adalah namanya Baitullah. Bahkan diartikan masjid itu bukan saja di masjid-masjid yang ada tulisannya, Masjid Jami Al-Ikhlas, Masjid Jami Nurul Yakin, dan masjid-masjid yang lain. Pokoknya dimanapun kita tempat sujud, itulah masjid. Masjid itu adalah tempat sujud. Sajadah yasjudu, wa huwa masjidun. Masjidun itu tempat sujud. Jadi bukan hanya ada tulisan pelang masjidnya. Musola pun adalah masjid. Bahkan rumah kita pun itu adalah masjid. Ini yang diberikan oleh guru kita. Fi buyutin azinallah antur faidoro fi hasmu. Jadi rumah kita juga harus jadi masjid, tempat sujud. Ya. Maka sholat tahiyatul masjid itu bukan saja di masjid yang ada pelang masjidnya, di musola juga masjid. Di rumah ikhwan juga semua masjid. Kita manakib di rumah ikhwan. Datang jangan langsung duduk sholat tahiyatul masjid. Ya karena rumah itu sudah dijadikan tempat sujud. Inilah guru kita. Ya. Tanah suci juga diartikan luas oleh guru kita. Rata-rata orang bilang tanah suci ya Mekah. Bahkan sering kita dengar ada orang datang kepada Abah. Abah mohon doa, saya mau ke tanah suci. Kemana? Tanah suci. Kemana? Tanah suci. Ya. Lah, kalau ke tanah suci itu Mekah, lah tanah yang lain apa? Ya, tanah Ciamis ini apa? Tanah Jakarta ini apa? Maksud tanah suci itu kata apa ya ihwa. Itu adalah tanah suci. Kita semua ini yang sudah ditalkin ini tanah suci. Kita ini terbuat dari tanah. Ya, terbuat dari tanah. Kenapa dikatakan tanah? Tanamkan kalimat suci yang dari zat yang maha suci, kalimat la ilaha illallah. Jadi semua ikhwan yang sudah ditalkin itulah tanah suci. Bahkan kata Allah, kalau kita bisa dengar tanah yang diinjak oleh ikhwan itu kegirangan. Senang banget tanah yang diinjak. Ya, baik itu tanah eh, terminal, tanah stasiun, ya, tanah pasar, semua tanah di muka bumi ini yang diinjak oleh tanah suci. Para ikhwan yang sudah ditalkin itu gembiranya luar biasa. Ya, jadi tanah suci itu adalah ikhwan kata Allah. Bahkan di sini rasa ditunjuk ini yang datang ini semuanya ini adalah tanah suci. Kita terbuat dari tanah dan kita sudah suci karena kita sudah ditanam, sudah dimasukkan kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Ini pemahaman dari guru kita luar biasa. Ya.
Bahkan saya pernah mendengar sendiri ada ikhwan yang mau berangkat umroh. Ikhwan tadi matur kepada Abah, Abah mohon doa, saya mau berangkat umroh katanya. Apa kata Abah? Ke Mekah katanya. Berangkat umroh, wah, ke Mekah kata Abah. Umroh mah ke dia kata Abah. Jadi kata Abah, umroh mah ke sini. Ke sini rasa datang ke tempat guru. Itu umroh. Kalau ke sono mah ke Mekah katanya. Ke Mekah. Jangan jadi bilang, jangan bilang tanah suci, jangan bilang umroh ini. Ini diluruskan oleh guru kita. Kata apa? Umroh maka dia kata apa? Ini pemahaman ini hanya untuk ya, orang-orang yang sudah ditalkin saja. Orang luar nggak bakal paham. Orang syariat, orang yang belum ditalkin nggak bakal paham tentang urusan ini. Ya. Jadi kata guru kita, bahwasanya ini hijul bait ini kita berangkat haji ini bukan saja di Mekah tapi di semua masjid-masjid yang ada di lingkungan kita pun itu termasuk hijul bait, termasuk ke negeri-negeri kafir, di negeri-negeri Cina, di negeri-negeri Amerika yang ada masjid itu adalah hijul bait juga. Ya, hijul bait. Karena memang banyak juga. Ya kalau kita ngelihat guru kita nggak ngelihat pahala. Tapi memang sebenarnya banyak keterangan kalau kita ke masjid, ya termasuk masjid di mana saja ya kita haji udah. Ya. Ada keterangan bahwa sholat isya berjamaah itu juga sama dengan haji. Dan oleh Syekh Uqbah bin Abdul Ghafir, kata beliau, sholatul isya'i fi jamaatin tadilu hajatan. Sholat isya berjamaah itu sebanding dengan ibadah haji. Wa sholatul ghadu fil jamaatin tadilu umrotan. Dan sedangkan sholat jamaah subuh itu sebanding dengan umroh. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq, itu adalah pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Man sholat subha fi jama'atin summa jalasa musallahu yadhkuruwa hatta tatlu asyam summa sholat rok'atini kana lahu mislu ajri hajatin wa umrin tamatin tamatin tamatin. Ini masyhur ini hadis. Orang yang sholat jamaah sholat subuh kemudian dia duduk di musolahnya di tempat sholat dia sholat zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat itu sebanding dengan haji umroh sempurna sempurna sempurna. Ini kalau kita ke Sinarasa udah pasti dapat ini. Kalau kita manakib sebelum subuh kita datang. Kemudian sholat jamaah, zikir, kemudian disiling dengan di kuliah subuh sampai sholat zikir, sampai sholat isyraq, istikharah, isti'adzah, sampai disambung dengan sholat duha, dah dapat. Kalau di sini rasa, kalau pas manakin. Ya kalau nggak, kalau yang lainnya ya yang nggak tahu. Ya. Tapi ini jaminan dari Rasulullah. Kalau kita sholat subuh berjamaah sampai isyraq, haji, umrah, umrah. Ini nggak usah kemana-mana. Ya. Ini artinya apa? Jangan terpaku dengan ibadah haji. Kalau duitnya ada, kata Allah, kalau duitnya ada ke Mekah, wajib, kata guru kita. Wajib, bukan saja wajib, tapi wajib. Seumur sekali. Seumur sekali aja. Wajib. Nggak usah bolak-balik, nggak usah bolak-balik ke sono. Nggak usah. Mendingan duitnya buat yang lain. Ya. Kalau memang ada dananya, nggak usah bolak-balik tiap tahun berangkat haji. Nggak usah, sekali aja cukup. Nah, jadi inilah pemahaman dari guru kita. Jadi yang dimaksud masjid itu mana saja tempat sujud, termasuk rumah kita ini adalah masjid. Nah, maka akhir-akhir ini guru kita eh, menjelaskan, memberikan instruksi maklumat kepada kita. Guru kita sering menyampaikan, kita bermakmum kepada rajulun soleh.
sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita bermakmum kepada rojulun soleh, rojulun waroi, pasti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat bermakmum kepada guru kita. Kita puasa ngikut bermakmum kepada guru kita. Kita zikir makmum kepada guru kita. Pasti seberantakan apapun sholat kita, zikir kita, puasa kita, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dilihat oleh Allah bukan kitanya, tapi imamnya. Nah, imamnya. Ya. Imam kita orang soleh, imam kita seorang yang waroi, guru kita pangarsa apa? Pasti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ikut yang lain, ikut yang lain. Maka saking sayangnya guru kita menjelaskan, kita ini jangan sampai makmum, nggak boleh makmum kepada orang yang belum ditalkin. Sebab kalau orang belum ditalkin itu jauh dari kata wirai, jauh daripada kata soleh. Ya. Nggak bisa soleh, nggak bisa orang hatinya aja, sholatnya aja sahun. Fawailul muslimin alladzina fi sholatihim sahun. Sholatnya aja lupa. Ya, kenapa? Ya, zikir aja dia enggak. Ya. Jadi yang namanya khusyuk dalam sholat itu kan antaksyakulubum bizikrillah, zikir hatinya. Allahu Akbar. Mulutnya baca Al-Fatihah, hatinya ingat kepada Allah. Ini kalau belum ditalkin, kalau nggak bakal bisa. Makanya guru kita tegaskan, jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Ya. Maka guru kita memberikan tuntunan. Udah pokoknya ikut Abah. Ikut Abah. Ya. Sholatnya di awal waktu ikut Abah. Syekh Abdul Qadir itu pernah berwasiat kepada anaknya. Ya untuk kita semua dan guru-guru kita semua. Ya. Sebelum beliau wafat ada bahasa Syekh Abdul Qadir. Wadkhulu fis safil awwali idzan aji'u ilaikum. Wadkhulu fis safil awwali idzan aji'u. Masuklah kalian kepada saf yang awal. Idzan aji'u ilaikum. Kalau kamu berada di saf yang awal, aku akan datang. Aku datang kepadamu. Ya. Artinya apa? Kita bermakmum kepada guru. Jangan bermakmum kepada ngikut kepada orang yang belum ditalkin, yang hatinya sahun. Ya. Kalau kita ngikut kepada makmum kepada orang yang sahun, khawatir kita juga ke bawah sahun nanti. Ya. Cuma ruh kan arruhu karih. Ruh itu seperti angin. Ya. Kalau yang dilewati angin ini wangi, ya kita jadi wangi. Baunya wangi. Tapi kalau yang dilewati angin ini sampah, ya, yang baunya nggak karuan, ya angin juga jadi bau. Itulah ruh kita. Kalau ruh kita ngumpul dengan arwahul muqaddas, ruh-ruh suci, kita akan terbawa suci. Tapi kalau ruh kita berkumpul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang munafik, kita akan juga ke bawah. Nah, jadi inilah pentingnya kita. Maka guru kita kemarin di Manaqib ini tegaskan sendiri sholatnya, tidak ada sholat sendiri. Bagi ikhwan yang sudah ditalkin, sholatnya jamaah. Jamaah dengan siapa? Jamaah dengan guru mursyid kita. Ya. Jamaah dengan guru mursyid kita. Syukur-syukur ada 1, 2, 3 ikhwan bareng. Kalau enggak kita sendiri pun kita makmum kepada guru mursyid. Ya. Tapi di awal waktu, sholatnya di awal waktu. Bukan sholat duhur jam 2, sholat asar setengah 5, bukan. Sholatnya di awal waktu. Wadakhulu fis shofil awal idzan aji'u ilaikum. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali kita. Karena memang kita melihat kisah juga yang sangat terkenal. Siapa? Imam Ghazali punya adik namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali udah luar biasa cerdasnya orang sampai punya gelar Hujjatul Islam. Satu saat kata ibunya kepada adiknya Imam Ghazali namanya Imam Ahmad, ini kakak adik, ya, tapi bukan Imam Ahmad bin Hambal, ini Ahmad yang adiknya Imam Ghazali. Bermakmum Imam Ghazali jadi imam,
adiknya jadi makmum Imam Ahmad karena menghormatin kakaknya yang sudah senior. Beliau sudah banyak karangan kitabnya, sudah dapat gelar Hujjatul Islam. Tetapi apa? Di tengah-tengah sholat ini, ternyata Imam Ahmad ini sudah duluan bertasawuf, bertoreko, punya guru mursyid. Sehingga diperlihatkan oleh Allah dalam rakaat itu, ya, baru rakaat pertama ngelihat kakaknya Imam Ghazali ini tubuhnya penuh dengan darah. Yang dilihat kakaknya ini penuh dengan darah. Ini berarti kesimpulannya, kakaknya sholatnya tidak khusyuk. Apa yang terjadi? Imam Ahmad mufarokoh. Mufarokoh, ya, memisahkan diri. Enggak. Akhirnya mufarokoh. Enggak jadi makmum kepada kakaknya Imam Ghazali. Ya. Ini diketahui oleh ibunya. Dua-duanya dipanggil. Ahmad, kenapa kamu mufarokoh? Bukankah ibu nyuruh kamu makmum kepada kakakmu Imam Ghazali? Apa kata Imam Ahmad? Bu, kakak saya itu sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya ngawur, nggak ada ingat, nggak ada zikir kepada Allah. Saya melihat darah di tubuh kakaknya. Itu kata Imam Ahmad yang sudah bertasawuf, yang sudah bertoreko, yang sudah ditalkinkan zikir. Akhirnya ditanya Imam Ghazali, emang benar, kamu mikirin apa? Ternyata Imam Ghazali kaget juga. Berarti adik saya ini bukan orang sembarangan. Dan dia ngerasa emang ketika dia sholat, dia lagi proses nulis kitab bab haid. Haid ini yang berurusan dengan darah perempuan. Nah, sampai ke bawah, ya dalam sholatnya ke bawah, ingat itu karangan kita tentang haid. Maka imbasnya itu sholatnya dilihat oleh adanya penuh dengan darah. Nah, inilah Imam Ghazali saja. Sekelas Imam Ghazali, apalagi imam-imam yang ada di lingkungan kita, mohon maaf, tidak merendahkan. Sekelas Imam Ghazali belum bertoreko, sholatnya nggak bisa khusyuk, sahun masih. Sehingga adiknya mufarokoh. Nah inilah kita semua sekarang ini diinstruksikan oleh guru, jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Bukan kita apa-apa untuk menyelamatkan guru kita, menyelamatkan supaya sholat kita tidak makmum kepada yang lain, hanya kepada guru kita saja. Seorang rojulun soleh, seorang rojulun waroi, supaya sholat kita, puasa kita, zikir kita, ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.